Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ada dalam pelayanan renungan harian keluarga. Maka mari kita angkat pujian, Engkaulah kekuatan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami semua yang tetap terus menganugerahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini Engkau mau lagi memperdengarkan firman-Mu untuk menjadi penuntun arah kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan membimbing kami untuk mampu memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Sefanya pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini adalah bersorak-sorailah dan jangan takut, Tuhan Allah pembebas. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kapankah waktu yang tepat untuk kita bersorak-sorai, bersukacita, bergembira, dan bersyukur kepada Tuhan? Waktu senang ataukah waktu susah? Waktu sakit ataukah waktu sehat? Waktu berkelimpahan ataukah waktu kekurangan? Waktu ditolong atau waktu dihukum?
Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau memberi jawaban akan pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Jawabannya yaitu setiap waktu, setiap saat, dan setiap kondisi. Karena meskipun dalam situasi yang tidak baik, ingat bahwa Allah selalu menyatakan kebaikannya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan umat Israel. Allah menghukum mereka karena ketidaktaatan mereka. Allah menghukum mereka atas dosa karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Namun, di sisi lain Allah juga tetap mengasihi mereka dengan menyediakan janji keselamatan bagi mereka yang mau hidup dalam pertobatan. Jadi meskipun Allah menghukum, Allah tetap mengasihi mereka. Saudara-saudara, jadi tidak ada alasan bagi umat Israel untuk tidak bersorak-sorai dan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Karena meskipun Allah menghukum, Allah juga memulihkan keadaan mereka. Janji keselamatan ini tidak hanya berlaku bagi Israel, ini juga berlaku bagi kita semua yang mau bersedia hidup dalam pertobatan. Allah tetap mau menunggu kita untuk berbalik kepadanya dari kehidupan yang penuh dengan dosa, karena Dia sungguh mencintai saya dan saudara sekalian. Maka bersorak-sorailah, bersukacitalah, bersyukurlah, dan janganlah takut, karena kita punya Allah yang bersedia untuk menjadi penolong tapi juga pembebas. Maka saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini sungguh mau mengingatkan kita bahwa yang pertama, seperti Tuhan yang hadir sebagai Raja di tengah-tengah Israel, maka Ia Tuhan yang sama pula yang juga akan selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu bertindak untuk mengawasi, melindungi, dan menuntun kehidupan kita. Dia juga bertindak sebagai Allah pembebas, artinya Allah yang akan membebaskan dan melepaskan kita dari penderitaan, ketakutan, tapi juga musuh. Dia juga Allah yang akan membebaskan kita dari jeratan kuasa dosa dan hukuman. Pesan firman yang kedua, ketika kita percaya Tuhan adalah Raja, maka serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jangan takut, tetap percaya bahwa Dia memegang kendali dan akan menyediakan jalan keluar. Yang ketiga, firman ini juga mau mengajak kita untuk tetap bersukacita dan berharap bahkan ketika keadaan hidup terasa berat. Tuhan selalu punya rencana pemulihan dan perlindungan bagi kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh mengikuti renungan harian keluarga. Ada firman yang telah diperdengarkan kepada kami, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur, bersorak-sorai atas segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan pasti selalu menemani kami. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk menjadi penolong dan pembebas bagi kami. Tuhan berkati kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas, dalam setiap usaha dan tanggung jawab kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menemani kami, kiranya kasih Tuhan yang sama juga yang akan selalu membimbing kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jauh-jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur, ini kami Tuhan yang berdoa, kami akan aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.